Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahman Alfianti dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Komunikasi Pendidikan. Di sini saya akan mengajar tentang akidah kelas 2 SMA. Oke, baik. Di sini sekarang saya akan membahas tentang tauhid, yaitu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih pengetahuan tauhid? Tauhid adalah landasan utama dalam Islam, yakni meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan selanjutnya ada bukti-bukti keesaan Allah. Kita membuktikan dalam keesaan Allah itu ada menunjukkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menunjukkan keesaan Allah serta fenomena alam yang menunjukkannya. Dan penjelasan dari ada ayat surat Al-Ikhlas yang artinya seluruh ayat ini menegaskan keesaan Allah. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Tuhan yang bergantungan kepadanya. Segala sesuatu dia tiada beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ayat ini menunjukkan keesaan Allah dalam arti dia tidak memiliki sekutu, tidak beranak, dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada yang menyamainya. Terus contoh dari surat lain, yaitu surat Al-Baqarah ayat 163 yang artinya, Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia mengarahkan perbedaan suku dan bangsa untuk saling mengenal, bukan kebetulan atau kekuatan lainnya. Dan ada juga kekuasaan dari fenomena alam yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu terbentuknya alam semesta Big Bang. Proses pembentukan galaksi, bintang, planet merupakan bukti kekuatan dan kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang maha dahsyat. Keteraturan dan kompleksi alam semesta menunjukkan perencanaan yang sempurna. Terus ada contoh lainnya dari siklus air. Proses penguapan, pembentukan awan, hujan, aliran sungai merupakan siklus yang terus berulang untuk menunjukkan keseimbangan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Air sangat penting bagi kehidupan kita di bumi, kehidupan sehari-hari kita. Terus juga ada kehidupan makhluk hidup. Keanekaragaman hayati, proses reproduksi dan adaptasi makhluk hidup menunjukkan desain yang kompleks dan menakjubkan. Setiap makhluk hidup memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam ekonomis. Kita lanjut, yang selanjutnya ada akibat syirik, mempersekutukan Allah. Apa sih bahayanya syirik? Dan syirik itu ada konsekuensinya, baik di dunia maupun di akhirat. Menekankan pentingnya untuk menjaga keikhlasan untuk beribadah. Kita tahu bahwa syirik itu adalah perbuatan yang berdosa yang harus kita semua
untuk menghindarinya. Terus selanjutnya ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa sih pengertian sifat Allah? Sifat Allah itu tentang ada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, menekankan bahwa sifat-sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Contohnya, ada pembahasan beberapa nama dan sifat yang penting seperti Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Terus ada Al-Malik yang Maha Raja, Al-Qudus yang Maha Suci, dan lain-lain. Asma wa sifat ini ada 99 di dalam Al-Qur'an. Setiap sifat dijelaskan maknanya dan bagaimana kita mengadaptasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita untuk membangun sifat-sifat Allah di keseharian kita masing-masing. Di setiap kita setiap kita melakukan apapun, kita harus memiliki sifat-sifat Allah. Lanjut, kita mengenal Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Siapa sih Nabi Muhammad? Muhammad itu adalah keteladanan Nabi yang membahasanya tentang akhlak mulia. Nabi Muhammad dalam berbagai aspek kehidupan sebagai suri tauladan bagi umat Islam. Peran Nabi Muhammad sebagai Rasul, penjelasannya tanggung jawab Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan risalah Islam. Terus yang selanjutnya meneladani Nabi SAW. Kita sebagai umat Islam harus berperilaku, harus meneladani akhlak dan perilaku Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Meneladani dalam setiap perilaku yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus materi selanjutnya yaitu hari akhir, yaitu Yaumul Akhirat. Kepercayaan terhadap hari akhir. Pentingnya kita meyakini bahwa adanya hari akhir sebagai motivasi untuk beramal soleh menjauhi perbuatan dosa-dosa. Proses hari akhir itu tentang proses hari akhir, surga dan neraka, tanpa terlalu detail agar tidak menimbulkan keresahan kita. Kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa hari kiamat itu akan terjadi di setiap kapanpun. Kita di sini nggak tahu nanti kedepannya gimana. Siapa tahu abis ini ada hari kiamat, kita nggak tahu ya. Jadi kita harus mempercayai bahwa hari kiamat itu bahwa adanya hari kiamat itu. Dan selanjutnya kita akan berdiskusi untuk beberapa yang menjelaskan tentang hari akhir. Kita bagi kelompok ya. Sebelah sini dari surat Al-Mulk ayat 1 sampai 3. Terus barisan tengah dari surat Al-Qiyamah. Terus barisan pinggir dari surat Al-Zalzalah. Apa sih tanda-tanda hari akhir? Hari akhir ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa sih tanda-tanda hari kiamat sugro? Yaitu ada beberapa kecil yang menjadi tanda-tanda, yaitu banyaknya fitnah, kerusakan moral,
munculnya teknologi canggih dan lain-lain. Terus apa sih tanda-tanda kiamat kubro? Misalnya terbitnya matahari dari barat, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, dan lain-lain. Dan selanjutnya, gimana sih proses hari kiamat atau hari akhir? Yang pertama itu ada tamatnya dunia. Bagaimana dunia akan berakhir dengan fenomena yang tanda-tanda hari kiamat yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua ada hari kiamat. Terus terjadi pada hari kiamat itu ada tiupan sangkakala, perselisihan hisab, dan lain sebagainya. Terus ada sidang, penjelasan tentang proses perhitungan amal perbuatan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dibangkitkan dari alam kubur, semua akan dibangkitkan ke alam kubur untuk persidangan, untuk memperhitungkan amal perbuatan kita selama di dunia. Terus yang keempat ada neraka dan surga. Di situ setelah kita diperhitungkan perbuatan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebagai balasan atas amal perbuatan manusia kita sebagai umat Islam di dunia, semuanya akan diperhitungkan di persidangan atau di yaumul hisab. Terus yang terakhir, kita akan mengaplikasikan akidah kita dalam kehidupan sehari-hari. Bagian ini sangat penting untuk menghubungkan kita dalam materi akidah dengan kehidupan nyata kita di dalam dunia. Contohnya, kita harus menjaga sholat 5 waktu, tidak ada boleh yang bolong, walaupun mungkin ada kendala atau kalau yang perempuan biasanya menstruasi. Selain itu, jangan ada yang meninggalkan sholat 5 waktu. Terus ada berakhlak mulia kepada sesama. Kita harus sesama umat Islam, umat manusia, kita harus berakhlak mulia, maupun yang besar maupun yang kecil. Terus berperilaku jujur dan amanah. Kita di sini harus seperti yang dijelaskan tadi, perilaku Nabi Muhammad SAW itu salah satunya berperilaku jujur dan amanah. Kita harus menteladaninya. Kita harus berperilaku jujur kepada sesama manusia, berperilaku amanah. Terus selanjutnya ada menghindari perbuatan dosa. Kita semua sudah besar kan, kita sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa kita jalani dengan baik, mana yang harus ditinggalkan. Seperti apa sih perbuatan dosa? Yaitu perbuatan dosa ini kayak seperti zina. Terus zina itu bukan hanya sama perempuan dengan laki-laki, tapi zina itu banyak. Zina itu bukan hanya kita berhubungan sama lawan jenis. Terus yang selanjutnya adalah bersemangat dalam menuntut ilmu. Kita sebagai umat muslim, umat manusia, kita harus
Menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak harus dengan waktu kita kecil, dewasa pun kita harus menuntut ilmu. Dari sebagian kita tuh menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Terus yang terakhir, berkontribusi positif bagi masyarakat. Kita harus sering-sering berkontribusi sebagai masyarakat dengan di luaran bersama tetangga, bersama teman. Kita harus berkontribusi. Baik, sekian mungkin hanya ini yang saya sampaikan untuk materi pembelajaran hari ini. Dan untuk diskusinya kita akan melanjutkan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.